Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu doakan tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti proses belajar mengajar dalam jaringan. Nah, sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah, anak ibu semuanya, pada pertemuan kita yang kedua ini, ibu akan menyampaikan materi yang berjudul Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dari judul tersebut, kita memiliki tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, setelah kamu melihat dan menyaksikan video materi yang akan tampil setelah ini, saya harapkan mampu menyebutkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang kedua, kamu mampu mendeskripsikan masing-masing nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada 5 sila yang ada pada Pancasila. Nah, itulah dua tujuan dari pembelajaran kita yang kedua ini. Ya, anak ibu semuanya, baiklah, setelah ini kamu langsung saksikan video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anak, sebelum ibu lebih lanjut menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, ibu akan sedikit mengulas kembali pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan juga pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, adapun pengertian Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pancasila dijadikan sebagai norma dasar ataupun kaidah negara yang fundamental, yang hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, dan juga termaktub dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Dari pengertian ini pula anak-anak dapat kita pahami bahwa setiap negara memiliki dasar atau pondasi negara yang berbeda-beda. Begitu pula dengan negara Indonesia, nak. Pancasila sebagai dasar negara itu tidak bisa kita lepaskan dari sejarah. Sejarah siapa? Perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan negara Indonesia. Baik itu merumuskan, menetapkan, dan kita sampai saat ini mengenalnya dengan Pancasila. Nah, yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa Pancasila memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin bagi masyarakat Indonesia. Nah, perlu kita ingat pula bahwa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, maka segala aktivitas sehari-hari harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Hal ini terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, mengandung nilai ketuhanan. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nilai ini juga mengharapkan masyarakat Indonesia mampu membina kerukunan sesama umat beragama, mampu mengembangkan sikap saling menghormati,
dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan juga tentunya tidak memaksakan sesuatu agama atau kepercayaan kepada orang lain, Nak. Itulah nilai ketuhanan yang tertera pada sila pertama. Sedangkan sila yang kedua adalah mengandung nilai kemanusiaan. Sudah tahu sila kedua tentunya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kamu bisa baca. Nilai kemanusiaan ini mengandung sifat keseluruhan budi manusia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Nah, nilai ini anak-anak mengajarkan kita, Nak, untuk mampu mengembangkan sikap saling tenggang rasa, ya, mencintai, saling tolong menolong, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Wah, itulah dia yang terdapat pada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, adapun nilai yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan ini terdapat pada sila ketiga, yaitu apa ayo anak-anak? Persatuan Indonesia. Mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, nilai persatuan ini mengharapkan bangsa Indonesia mampu mendapatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa Indonesia serta negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, ya. Nah, nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan yang terdapat pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan perwakilan. Di dalam nilai ini, Nak, warga negara atau masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Lalu diharapkan masyarakat Indonesia juga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, keputusan yang diambil, Nak, haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik itu secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan nilai ini juga mengharapkan bangsa Indonesia untuk mampu dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir anak-anak semua adalah nilai yang kelima. Apa itu nilai yang kelima? Nilai keadilan. Terdapat pada sila kelima tentunya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai keadilan ini merupakan salah satu tujuan negara, Nina, yang hendak mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, nilai ini juga mengharapkan rakyat Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mampu menghormati hak orang lain, mampu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan juga memberikan pertolongan terhadap sesama. Nah, dalam poin-poin yang Ibu jelaskan anak-anak semua, kita bisa menarik kesimpulan. Apa kesimpulan yang pertama? Nah, segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia adalah berpedoman kepada Pancasila. Segala aspek kehidupan loh, Nak, harus berpedoman kepada Pancasila. Maka dari itu, kita harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila. Dengan cara apa? Yaitu tetap mempertahankan Pancasila. Nah, itulah dia caranya kita menghargai nilai-nilai Pancasila. Nah, mempertahankan Pancasila juga berarti melaksanakan, Nak, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kamu, kita semua sehari-hari, seluruh warga negara Indonesia. Kesimpulan yang berikutnya, mempertahankan Pancasila juga berarti, Nak, kita tidak mengubah, menghapus, dan mengganti dasar negara. Kamu ingat ya, mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan keutuhan negara, kesatuan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah menyaksikan video pembelajaran kita?
Nah, setelah itu tentunya kamu akan saya beri tugas. Nah, apa tugasnya? Tugasnya kamu mengerjakan buku mandiri yang sudah dibagi tentunya kepada kamu, yaitu pilihan berganda, halaman 7 sampai halaman 8, nomor 1 sampai nomor 10. Itu saja. Nah, kapan pengumpulan tugas? Dikumpulkan pada hari ini juga. Jam berapa kita akan bertemu di Google Meet. Saya akan sampaikan jam berapa kamu kumpul, kemudian ada penugasan yang lain, catatan. Nah, itu juga akan saya sampaikan pada kesempatan kita bertemu di Google Meet setelah ini. Ya, anak ibu semuanya, saya sudahi saja. Selamat pagi, terima kasih.